Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam. Siapa mau coklat panas? Itu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Dan kalau pertanyaan ini saya ajukan dalam pertemuan keluarga, maka salah satu yang akan segera menjawab adalah istri saya. Karena dia sangat suka minum coklat panas. Tapi cerita kita kali ini bukan tentang istri saya dan kesukaannya. Diceritakan satu saat ada sekelompok alumni sebuah perguruan tinggi melakukan acara reuni. Nah, di dalam rangkaian acara itu mereka bersepakat untuk mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Oh, profesor itu senang sekali dikunjungi oleh para mantan mahasiswanya. Terjadi obrolan yang hangat dan menarik di antara mereka. Namun pembicaraan mereka lambat laun bergeser menjadi berbagai keluhan tentang stres di dalam hidup, di dalam pekerjaan mereka. Mendengar segala keluhan itu, sang profesor bertanya, "Apakah kalian mau minum coklat panas?" "Oh, pasti kami mau, Prof." "Wah, akan sangat menyenangkan minum coklat panas di tengah cuaca dingin seperti ini," ujar yang lain. Dengan ditemani beberapa orang mantan mahasiswanya, sang profesor pun pergi ke dapur. Dia membuat coklat panas dan menempatkannya di sebuah teko besar. Dia meminta beberapa mantan mahasiswa yang menemaninya itu untuk mengambil berbagai cangkir yang ada di dalam lemari. Ada cangkir porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagian sangat bagus dan pasti harganya mahal. Tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya ya so-so, murah. Profesor ini kembali ke ruang tamu dan mengatakan kepada mereka yang hadir untuk mengambil sendiri coklat panas yang telah dibuatnya. Ketika mereka semua telah memegang secangkir coklat panas di tangan mereka di dalam cangkir yang mereka pilih, sang profesor dengan bijak berkata, "Coba kalian perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Yang tersisa hanyalah cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun itu justru bisa menjadi sumber masalah dan stres yang kalian alami. Cangkir sebenarnya kan tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Dalam kebanyakan kasus, cangkir yang bagus hanya menambah harga mahal dari minuman coklat panas yang dijual. Bahkan juga menyembunyikan apa yang kita minum. Nah, yang kalian inginkan bukankah coklat panas, bukan cangkirnya? Tapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik, lalu mulai saling melihat, membandingkan cangkir kalian masing-masing. Para alumni terdiam
menyimak nasihat sang profesor. Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah seumpama coklat panas. Pekerjaan, status, uang, kedudukan, dan yang sejenisnya adalah cangkirnya. Itu hanyalah alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau bahkan mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Terkadang, dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Tuhanlah yang membuat coklat panasnya, tetapi kita manusia memilih cangkirnya. Ingat, orang-orang yang paling bahagia dalam hidup ini bukanlah orang yang memiliki semua yang terbaik, tapi mereka berbuat yang terbaik dengan apa yang telah mereka miliki. Profesor itu berhenti sejenak, menghela nafas, lalu melanjutkan. Hiduplah dengan sederhana, murah hatilah, pedulikanlah sesama dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, silakan nikmati coklat panas kalian. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat Roma pasal 12 ayat 3 menuliskan begini. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bukankah itu salah satu prinsip yang sangat penting tentang bagaimana kita tidak terjebak oleh godaan memiliki cangkir-cangkir yang indah, sehingga mengabaikan yang terpenting, coklat panas yang ada di dalam cangkir. Agar kita tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan, maka kita perlu berproses untuk menguasai diri menurut ukuran iman. Kata yang digunakan untuk menguasai diri adalah kata sophroneo. Di dalam konteks ayat kita, arti kata ini adalah sikap sederhana, tidak berlebih-lebihan, yang lahir dari perspektif iman yang tertuju pada kemuliaan Allah. Iman yang Allah karuniakan kepada setiap kita. Oleh karena itu, orang yang demikian akan sangat menyadari keberadaan diri, mau menguasai diri, mengendalikan keinginan dalam terang iman. Mari, jangan terpukau pada jenis cangkirnya. Nikmati coklat panasnya, karena cangkir tidak mengubah kualitas coklat panas yang Tuhan anugerahkan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya kami pernah atau bahkan suka lebih memusatkan perhatian pada hal-hal material
dan bukan berfokus pada damai sejahtera sukacita yang Allah anugerahkan dalam hidup ini. Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami hikmat kasih yang meluap, kemauan agar makin mampu mensyukuri segala kebaikan yang Allah anugerahkan. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kembali kami berdoa untuk keberadaan umat manusia di muka bumi ini, untuk makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian, khususnya ketika masih ada bangsa-bangsa, negeri-negeri yang terlibat konflik, bahkan mewujud dalam peperangan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Tuhan, kasihanilah kami. Sebagai bagian dari bangsa dan negara ini, kami juga kembali berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai persoalan yang dihadapi, dengan rupa-rupa pergumulan, beban yang harus ditanggung. Kami mohon pertolongan-Mu. Juga kami tetap berdoa bagi gereja-Mu yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, termasuk Jemaat GKI Gading Indah. Kiranya gereja boleh makin tekun, makin setia, memenuhi apa yang menjadi tugas panggilan yang Tuhan percayakan, turut serta mengerjakan misi Allah dalam kehidupan di dunia ini. Kami juga kembali berdoa memohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi setiap kami, para anggota simpatisan seisi keluarga masing-masing, dengan berbagai pergumulan yang dihadapi, sakit penyakit, masalah keuangan, masalah sumber penghidupan, masalah relasi antar anggota keluarga, ketidakpastian di masa depan, dan sebagainya. Untuk semua itu kami berdoa. Bila tiba saatnya sebentar nanti kami akan beristirahat, kami kembali serahkan seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Dijauhkanlah segala mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, sehingga besok menyambut hari baru dalam kondisi yang terbarui untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.